Salam gracia. Oleh karena gracia kita diselamatkan, bukan karena pekerjaan kita. Kita hanya merespon, menanggapi apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, kesempatan ini saya mau sampaikan kebenaran pada kita tentang doa yang selalu dikabulkan oleh Tuhan. Sekali lagi, doa yang selalu dikabulkan oleh Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan kita setiap hari, kadangkala kita berpikir seperti ini, mengapa orang lain doanya didengar, sementara saya tidak? Mengapa orang lain kalau berdoa rasanya kalau dia doa langsung doanya dikabulkan? Ya, pada kesempatan ini kita mau lihat apa sesungguhnya doa yang selalu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau berdoa, doa yang dikabulkan itu adalah yang pertama, dengar ini. Berdoalah seperti ini. Bapa di sorga, dengarkanlah doaku dan kabulkanlah permintaanku, dan jadilah kehendakmu. Kalimat yang terakhir itu, jadilah kehendakmu, itu sangat penting. Karena kehendak Tuhanlah yang paling sempurna. Tuhan kita itu adalah Bapa. Dan sebagai Bapa, Bapa tahu mana yang terbaik bagi anak-anaknya. Ya, saudara, kita kan ada yang sudah orang tua ya. Sebagai orang tua, kitalah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan yang terbaik bagi anak-anak kita. Apalagi anak-anak kita itu masih belum akil balik. Dan tahukah saudara, seperti itulah Tuhan kita. Dia tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Dan kalau kita tahu mana yang terbaik dalam hidup kita, maka kita pasti akan meyakini ini, bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Tentu saja ada jawaban ya. Ketika kita minta sesuatu pada Tuhan, Tuhan langsung bilang, yes, aku mengabulkan apa yang kau minta hari ini. Karena Dia yang paling tahu apa yang kita minta. Tapi ada jawaban juga, jawaban yang sangat pasti. Ketika kita minta pada Tuhan, Bapa kita di sorga itu bilang, no, tidak. Karena Dia juga paling tahu. Ketika Dia kabulkan permintaan kita, Dia tahu maksud tujuan kita dengan apa yang kita minta daripadanya. Ada juga jawaban dari Bapa kita di sorga itu, dari Tuhan. Jawabannya pada kita lah, yes. Namun tunggu. Ada waktunya yang terbaik padamu. Aku mengabulkan doamu. Jadi karena itu saudaraku, kalau kita berdoa jadilah kehendakmu, itu berarti kita meyakini, percaya bahwa Tuhan kita itu berdaulat penuh, punya kuasa penuh atas hidup kita. Dan ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Berani kita berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu berarti Dia adalah penguasa kita. Bukan kita yang menguasai Tuhan. Jangan terbalik. Biar Tuhan yang berkuasa pada kita
Dan kalau kita meyakini, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kita, kita seharusnya berdoa, dengarlah doaku, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu nomor satu, rahasia doa selalu dikabulkan setiap saat. Yang kedua, kunci yang kedua, bagaimana supaya doa kita selalu dijawab oleh Tuhan setiap saat dan doa kita dikabulkan. Ya, kita lihat dari contoh pengalaman seorang hamba Tuhan. Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak terbenam, matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Belum pernah. Lalu pertanyaan kita, mengapa Tuhan mendengarkan doa Yosua? Sebab urusan membuat matahari tidak bergerak di tengah langit itu adalah urusan Tuhan. Dialah Tuhan yang berperang untuk orang Israel. Namun saudara lihat, kenapa begitu Tuhan mendengarkan Yosua? Ya, Keluaran pasalnya yang ke-33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada waktu orang Israel ada di padang belantara, di padang gurun, Musa sebagai pemimpin mempunyai waktu-waktu tertentu di mana dia pergi ke kemah untuk berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, Yosua itu menemani Musa. Musa yang pergi ke kemah berdoa, tapi di sana Yosua. Sekalipun Musa sudah keluar, tapi dia tetap ada di dalam kemah itu. Yosua adalah seorang yang selalu tinggal di hadirat Tuhan. Selalu rindu, lapar, mencari hadirat Tuhan. Dia tidak mau kehilangan kesempatan dengan Tuhan. Dan kita tahu betul ya, Yosua itu akhirnya dalam perjalanan di dalam Alkitab dikatakan sesudah berakhir kepemimpinan Musa, maka Yosua yang menggantikan. Dan yang sampai di Kanaan kita tahu bersama-sama, Kaleb dan Yosua. Ternyata Yosua itu adalah seorang yang selalu rindu hadirat Tuhan.
Ya, ke depan kita akan bahas mengenai bagaimana kita rindu di hadirat Tuhan. Ya, saya akan nanti bicarakan ke depan bagaimana kita menjaga hidup kita tetap di hadirat Tuhan. Dan Yosua yang selalu hidup di hadirat Tuhan bukan hanya dia sendiri yang di hadirat Tuhan, tapi juga dia alirkan itu kepada keluarganya. Sampai dia membuat sebuah pengumuman seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori sembah di tempat yang kamu diam ini? Tapi apa kata Yosua? Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah komitmen yang sangat kuat, sebuah tekad yang sangat kuat. Dia tidak mau tinggalkan Tuhan. Dia tidak mau tinggalkan hadirat Tuhan. Doa kita akan dikabulkan oleh Bapa setiap saat apabila kita ada di hadirat Tuhan. Sebab dengan kita di hadirat Tuhan, kita akan jadi mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa kemauan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala dalam doa, setiap saat kalau saya berdoa dengan keluarga, pagi-pagi berdoa, datang menyembah sama Tuhan. Ya, sering saya tidak minta apa-apa sama Tuhan. Yang penting saya ada di hadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang paling baik dalam hidupku pada hari ini. Engkau tahu apa yang paling tepat dalam hidupku pada hari ini. Kemanapun aku melangkah, apapun yang aku lakukan, Engkau tahu apa yang paling tepat. Tugas yang saya lakukan hanya menyembah, merindukan hadirat Tuhan. Pada masa seperti hari ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, mari kita giatkan waktu datang di hadirat Tuhan. Jangan berhenti, tetap rindukan hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan itu dia ada. Di hadirat Tuhan itu kita dipuaskan. Dan itulah yang paling kita butuhkan. Yang ketiga, bagaimana doa kita dijawab Tuhan setiap saat. Kalau mau doa kita dijawab Tuhan setiap saat, terimalah kasih karunia. Terima gracia, kasih karunian, anugerah, rahmat setiap hari. Karena kasih karunia itu, grace itu cukup bagi kita. Rasul Paulus bersaksi 1 Korintus 15 ayat 10 di sana katakan apa? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia-Nya, kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia apa yang kita sudah terima? Kasih karunia yang terbesar adalah kita sudah menerima anugerah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita, membangun hubungan kita dengan Bapa. Dengan kita kenal Yesus, maka kita tersambung dengan Bapa itu. Itu kasih karunia yang paling besar. Dan kalau hubungan ini baik terus, hubungan dengan Bapa yang penuh kasih karunia itu sudah lebih dari cukup, lebih dari segala yang kita butuhkan. Yesus adalah kasih karunia terbesar. Rasul Paulus berkata apa? Oleh karena saya sudah terima kasih karunia itu, saya juga bekerja keras. Dan apa yang saya kerjakan itu pasti menghasilkan sesuatu. Dan kalau saya bisa kerja keras pun, itu pun kasih karunia yang menyertai aku. Dia yang memberikan kekuatan, dia yang memberi nafas, dia yang memberi kehidupan, dia yang memberi kesempatan. Kasih karunia.
Kesimpulannya apa? Bagaimana supaya doa kita didengar setiap saat? Terima kuncinya ini yang pertama. Kalau berdoa, jangan lupa senantiasa katakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Yang kedua adalah kalau berdoa, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Rindukan hadirat Tuhan. Rindukan selalu dekat dengan Tuhan. Rindukan bagaimana kita memuji, memuliakan Tuhan. Rindukan pribadi Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu, sering kita tidak harus meminta apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena kita sudah dekat dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang paling tepat dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Hiduplah terus dalam anugerah, dalam grace Tuhan. Seperti Rasul Paulus satu saat dia berdoa supaya duri dalam dagingnya itu diambil Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup, kasih karuniaku kepadamu. Hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di dekat dengan saudara. Rindukanlah dia dan inginkan kehendak Tuhan yang jadi. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkaulah Tuhan kami yang mendengarkan doa kami. Engkaulah Tuhan yang mengerti siapa kami. Engkau Tuhanlah yang tahu kebutuhan kami yang paling dalam. Kerinduan kami dekat dengan Engkau Tuhan. Jika selama ini kami belum dekat dengan Engkau, kami tekad hari ini, kami mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih karunia-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam gracia. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar Kau kerjakan turut maumu, ku tunggu diam di kaki